Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Nabi. Sebelum melanjut ke cerita, dukung terus channel ini, khususnya yang baru bergabung dengan melakukan subscribe, like, share, dan komen. Selamat mendengarkan. Keturunan ke-9 Nuh, Ibrahim, melanjutkan revolusi manusia di awal abad kedua sebelum Masehi. Ia tampil berhadapan dengan bangsa Kaldan, pemimpin peradaban saat itu. Lalu meletakkan dasar-dasar ajaran syariat yang dikenal dengan millah. Agama Hanif yang diikuti oleh keturunannya, yang tersebar di Syam dan Arabia. Karenanya, ia dikenang sebagai The Foundation Father Bapak agama monoteis. Secara bahasa, millah berarti membaca, yang dipungut untuk menyebut ajaran yang disampaikan seorang nabi pada umatnya. Pada dasarnya, kata ini bersinonim dengan kata ad-din, agama, akan tetapi, millah hanya dapat disandarkan pada ajaran seorang rasul. Periode sejarah Ibrahim berkisar pada 1 milenium setelah banjir Nuh atau kisaran 3 milenium lebih dari turunnya Adam, yakni pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, kota kelahirannya. Ur-Kasdim adalah salah satu kota penting di Mesopotamia, yang dibangun oleh bangsa Sumeria. Diperkirakan kota ini sudah mulai dihuni sejak milenium keempat sebelum Masehi. Posisinya yang berada di kawasan Sungai Eufrat, membuat kota ini cocok untuk dikembangkan sebagai kota peradaban, sebab lahan sekitarnya sangat subur untuk dikembangkan sebagai wilayah agraris. Untuk itu, dengan membangun irigasi dan kanal, penduduk setempat bisa mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dengan hidup menetap. Pada mulanya, kota ini merupakan negara kota yang diperintah oleh para raja. Kemudian karena terjadinya penaklukan-penaklukan antar negara kota, di sepanjang Mesopotamia, kota ini menjadi bagian dari kerajaan besar Sumeria yang mencapai kejayaannya, saat diperintah Raja Ur-Nammu. Pada masa pemerintahannya, zigurat-zigurat dibangun sebagai kuil, sekaligus untuk observasi bulan, sebab, kota Ur menjadi kota utama pemujaan Dewa Sin atau Dewa Bulan. Kejayaan bangsa penghuni pertama kawasan Mesopotamia ini masih bisa disaksikan dari reruntuhan kota Ur kuno di Tel Al-Mukayyar. Sekitar 300 sebelum Masehi, kota ini ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah Raja Sargon. Selanjutnya kota di sebelah selatan Irak ini, menjadi bagian dari kerajaan Babilonia, yang diperintah Raja-Raja Kaldan. Lantai dasar menara itu berukuran 90x90 m dan tingginya 30 m. Di atas lantai dasar dibangun lantai bertingkat, dengan jarak antara juni 18 m, makin ke atas makin kecil. Sebagai mahkota dari bangunan itu, di tingkat paling atas dibangun sebuah kuil. Zigurat-zigurat yang serupa terdapat di Asyur, Calah, Erech, dan di Ninive. Kisaran pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa ini bermigrasi dari wilayah Jazirah Arabia ke dataran Shinar, Sumer, yang saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa Assyria. Populasi mereka semakin bertambah, hingga mereka mampu mendirikan kerajaan dan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Raja-raja mereka dikenal dengan sebutan Namrud. Di Sumer, Namrud mendirikan kota penting yang menjadi pusat peradaban, yaitu Babylon, kota yang berada di tepi sungai Eufrat 80 km Baghdad sekarang. Konon, nama Babil diambil dari akar kata Balal, yang berarti bercampur. Ketika Namrud membangun zigurat yang amat tinggi untuk menantang Tuhan Langit, tiba-tiba zigurat itu roboh, dan rakyatnya spontan berceloteh dengan bahasa yang bermacam-macam. Adapun menurut tradisi Babilonia, kota itu didirikan oleh Dewa Marduk, dan dihancurkan oleh Raja Sargon, 2350 sebelum Masehi,
sewaktu ia mengambil tanah dari situ untuk mendirikan ibu kotanya yang baru, yaitu Agade. Babilonia berkembang menjadi sebuah kerajaan besar pada masa Hammurabi sekitar 1696-1654 sebelum Masehi. Kemudian Babylon mendapat serangan bertubi-tubi dari bangsa Asyur, utamanya oleh Tiglat-Pileser I pada kisaran 1100 sebelum Masehi. Di tahun 622 sebelum Masehi, Raja Kaldan, Nabopolassar dapat menguasai kota Babylon dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan. Ia juga berhasil menaklukkan kota Nineveh dan Asyur. Ia memakai gelar kuno yang telah dipakai Raja Babylon, yaitu Raja Akkad dan Raja Sumer. Kemudian di tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar naik tahta. Pada masanya kerajaan Kaldan mencapai keemasannya, dan berhasil menaklukkan Yerusalem. Selanjutnya di tahun 539 sebelum Masehi, bangsa ini ditaklukkan oleh Persia di bawah pimpinan Cyrus Agung. Kemudian Babylon diperintah oleh raja-raja Persia. Di tahun 331-323 sebelum Masehi, Alexander Agung menguasai kota ini, lalu diteruskan oleh penguasa-penguasa Yunani, yaitu Philippus Archidaeus kisaran 323-316 sebelum Masehi dan Alexander IV kisaran tahun 316-312 sebelum Masehi. Kemudian jatuh pada dinasti Seleukus kisaran tahun 31264 sebelum Masehi. Lalu ke tangan orang Partia, Arsakid, dan orang Sasania, sampai dikalahkan oleh bangsa Arab pada 641 Masehi. Pada masa Ibrahim, Namrud adalah raja terbesar. Bahkan ada riwayat menyebutkan, raja terbesar di dunia ada 4, 2 muslim dan yang 2 kafir. Yaitu, Zulkarnain, Sulaiman, Namrud dan Bukhtunahr Nebukadnezar II. Aliran kepercayaan masyarakat Kaldan adalah sinkretis politeis, sebagaimana juga bangsa Mesir kuno, Arab kuno atau di Jawa sendiri. Mereka tidak punya agama yang mapan dan teguh. Mereka mewarisi kepercayaan dari moyang-moyangnya, dengan memuja kekuatan-kekuatan pada benda, manusia, bintang, dan benda langit. Ada banyak dewa-dewi yang mereka puja. Di samping berhala Nasr, Suwa yang diwaris dari kaum Nuh, mereka juga memuja dewa-dewi dari bangsa Asyur. Di antaranya, patung Baal atau Bel, yang menjadi pelambang dari dewa matahari, dewa Anu, atau dewa langit, Enlil atau dewa udara, Ea atau dewa air, Nebu atau dewa pengetahuan dan sastra, dewa Sin atau dewa bulan, Ishtar atau dewa perang dan asmara, Marduk atau sapi muda dari matahari, Asyur, Dewi Damkina, Dewi Ningal, istri dewa Sin, dan banyak dewa-dewi yang lain. Setiap wilayah punya dewa utama sendiri sesuai kekuatan yang mereka puja. Dan Namrud sendiri menganggap dirinya adalah bagian dari Tuhan-Tuhan itu. Untuk keperluan pemujaan, mereka membangun zigurat-zigurat, tempat persembahan berbentuk persagi bertingkat, sebagai kuil. Dan sebagai pemimpin kuil adalah Imahu, kepala kuil yang biasanya dari para pangeran, sedang yang memimpin upacara keagamaan adalah para Wirigalu. Dalam setiap pemujaan, mereka juga mendatangkan penyanyi ratapan dan pemain musik atau pemazmur. Tak itu adalah hari raya terbesar yang dirayakan di kota-kota seperti Babil, Erech, Ur, Asyur, Nineveh dan Kalah. Mereka merayakannya pada musim rontok, dengan macam-macam upacara. Seperti pawai dewa-dewa ke kuil, menghormat, dan minta doa restu pada raja, serta narasi tentang penciptaan dan kepahlawanan dewa-dewa. Biasanya rangkaian acara akan diakhiri dengan pernikahan suci, raja dan pemuka agama wanita. Cerita selanjutnya akan tayang di part 9, maka dari itu, pantau terus channel Lentera Nabi.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mengambil hikmah yang bagus untuk kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.